sekalian, kita akan lanjutkan belajarnya, yaitu mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah itu ada caranya. Bagaimana cara kita menghormati kitab-kitab Allah dalam perlakuan kita di kehidupan sehari-hari. Coba bagaimana caranya kita menghargai dan menghormati kitab yang Allah turunkan kepada kita. Ada yang mau jawab? Silakan. Bagaimana? Iya, Nisa. Bagaimana, Nisa? Iya, ya. Di antaranya kita kalau akan membaca Al-Quran sebagai kitab umat agama Islam, kita harus mempunyai wudhu atau kita harus berwudhu dulu. Ya, itu salah satu cara menghargai dan menghormati kitab suci Al-Quran. Ada lagi? Iya, Chelsea, bagaimana? Betul sekali ya. Sebelum kita membaca Al-Quran atau dalam membaca Al-Quran itu, posisi kita tidak boleh sambil lari, tidak boleh sambil jalan, tetapi harus sambil duduk yang sopan. Tidak boleh duduk sambil kakinya ke atas, tidak boleh ya. Itu adalah salah satu juga caranya untuk menghargai dan menghormati kitab suci Al-Quran. Boleh ya. Ada lagi? Satu lagi? Iya, ada. Bagaimana? Oh iya, betul sekali ya. Jadi upaya kita untuk menghormati dan menghargai kitab suci Al-Quran, di antaranya tadi jawaban Adam, tidak boleh menyimpan Al-Quran di tempat yang rendah. Jadi cara penyimpanannya pun Al-Quran itu harus di tempat yang lebih tinggi, yang di atas. Nah, misalkan ada meja yang paling bawah, satunya meja yang lebih tinggi, nah itu disimpannya di meja yang lebih tinggi. Itu adalah salah satu cara atau menghargai dan menghormati kitab suci. Aku akan dikembalikan dulu ya, bisa kalian simak juga di sini ya. Dibuka halamannya. Selain kalian bisa melihat di slide ini, kalian bisa juga membukanya dalam ini buku yang ibu bagikan tadi ya. Ada di halaman 161. Silahkan dibuka. Sudah, yang lainnya perhatikan dulu ya videonya. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah ya. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi ya, kepada para nabi dan rasulnya. Kitab ini berisi petunjuk dan pedoman hidup agar manusia dapat menjalani hidup dengan benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa diturunkannya kitab-kitab suci kepada para rasul? Yaitu sebagai petunjuk dan pedoman untuk hidup manusia. Kalian bisa bayangkan kalau tidak ada kitab suci untuk menunjuk kita atau untuk menjadi pedoman kita dalam hidup kita, bagaimana coba? Kira-kira kita bisa menjalani kehidupan dengan baik atau tidak? Tidak ya. Jadi kita berpedoman kepada kitab-kitab suci Allah turunkan kepada para nabi. Untuk kitab-kitab tersebut ya, yang pertama adalah kitab
Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Selanjutnya kitab apa? Kitab Taurat. Ya, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, kitab ini berisi hukum-hukum dan petunjuk hidup bagi Bani Israel. Bani Israel itu adalah umat Nabi siapa? Iya, itu umat Nabi Musa, itu Bani Israel. Untuk selanjutnya yaitu kitab Injil. Ya, kitab Injil ini ya diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kitab berikutnya adalah kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi siapa? Kepada Nabi Muhammad. Kitab Al-Qur'an ini adalah kitab yang paling sempurna. Ya, kalau kitab-kitab sebelumnya hanya ada tentang perdamaian, cinta kasih, hukum, ya, dan yang lain-lainnya. Kalau kitab Al-Qur'an ini adalah kitab yang sempurna, mencakup semuanya, mencakup dari kitab-kitab sebelumnya, itu sudah komplit di dalam kitab suci Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an. Ya. Sekarang silakan nanti kalian akan ibu kasih soal untuk berdiskusi, ya, berdiskusi. Silakan nanti ibu bagikan dulu soalnya. Pertama kalian baca dulu dengan teliti, ya. Kalian baca dulu perintahnya apa, baca dulu yang teliti. Kemudian dikerjakan bersama-sama, tidak hanya satu orang, ya. Jadi dikerjakan berkelompok, semuanya harus ikut menjawab, ikut mempelajari, ikut memberi masukan, ya. Apa saja nih, misalkan pertanyaan yang pertama, kalian harus bisa menjawabnya bareng-bareng, tidak hanya satu orang, ya. Kemudian di situ ada buku paket, ya, silakan kalian pelajari, ada di situ semua. Tinggal kalian membaca soalnya, dicari jawabannya di situ. Ya. Iya, di sini adalah yang pertama, ini nama-nama kelompoknya, siapa aja nama kalian, ya. Silakan ditulis. Berikutnya nanti setelah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, satu orang tiap kelompok harus memberi jawabannya di depan kelas, ya, untuk membacakan jawabannya. Ya, sekarang silakan dimulai untuk berdiskusi. Pelajari soalnya, jawab.
silakan nanti setiap kelompok maju ke depan seorang-seorang untuk mempresentasikannya ya. Dimulai dari kelompok 1, silakan baca hasil diskusinya yang keras. Saya akan membacakan diskusi apa yang kalian ketahui tentang kitab suci Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada manusia. Dua, apa yang kita harus dilakukan untuk membaca Al-Quran. Untuk membaca Al-Quran kita harus membaca. Bagaimana? Sudah cukup jelas dari jawaban kelompok 1 bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad atau kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita memperlakukan Al-Quran? Menurut kelompok 1 bahwa sebelum kita membaca Al-Quran dan kalau kita mau membaca Al-Quran harus membaca ta'awudz dulu, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana jawaban kelompok 1? Sudah cukup? Sudah cukup? Iya. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang silakan untuk kelompok 2 untuk duduk di depan. Iya. Jawabannya adalah kelompok 4, silakan kelompok yang terakhir untuk membacakan hasil diskusinya ya. Menjelaskan tentang pengalaman dia untuk bagaimana cara kita memperlakukan Al-Quran ya. Jadi pengalaman Lisa dan kelompok 4 bahwa bagaimana Lisa tadi jawabannya tuh? Kita harus biasanya Lisa katanya kalau sudah membaca Al-Quran menaruhnya di tempat yang lebih tinggi boleh ya. Kemudian dia selalu mencium Al-Quran apabila sudah selesai membacanya. Nah itu adalah diantaranya sebagai penghormatan atau sebagai menjaga kesucian kitab suci Al-Quran. Kasih tepuk tangan untuk Al-Quran. Baiklah anak-anakku sekalian, kalian sudah selesai berdiskusi, alhamdulillah ya. Kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam diskusi. Semuanya ibu anggap sudah cukup dan sudah benar ya. Nah, sekarang akan ibu simpulkan dari jawaban-jawaban kalian yang telah didiskusikan. Yang pertama, sikap menghormati kitab suci. Di antaranya kita berwudu dulu ketika hendak membaca Al-Quran. Itu yang harus kalian lakukan setiap sebelum membaca Al-Quran. Kemudian sikap menghormati kitab suci Al-Quran yaitu dengan meletakkan kitab suci Al-Quran di tempat yang lebih tinggi. Tidak boleh kita langkahin langkah-langkah, nggak boleh ya. Jadi kalau di tempat yang tinggi Al-Quran otomatis tidak akan terlangkahi apabila kita melewatinya ya. Kemudian kesimpulannya adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk kehidupan yang penuh hikmah. Jadi
kedua, karena dengan menghormati dan mengamalkannya kamu akan menjadi pribadi yang mulia di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan yang kita pelajari sekarang dapat bermanfaat ya untuk kehidupan kita sehari-hari dan kita dapat mengamalkannya. Baiklah, sekarang akan Ibu bagikan soal ya satu orang satu sebagai tes akhir dari pembelajaran. Ini nanti dikasih namanya ya. Ini satu orang satu harus diisi. Bagaimana anak-anak? Sudah diisi semuanya tesnya? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Silakan dikumpulkan.